Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Sudirman adalah seorang petani miskin berusia 42 tahun yang tinggal di sebuah desa bernama Bandung Luhur, terletak di pelosok daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sawahnya hanya seluas setengah hektar, hasil panennya setiap tahunnya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari istri bernama Saryati dan 3 orang anak. Pada pagi hari yang cerah di bulan Maret 2015, Sudirman kembali ke rumahnya dengan langkah lunglai. Tangannya kosong, tanpa membawa hasil apapun dari harinya menghadapi sawah. Air tanah di wilayahnya sudah mulai menyurut karena musim kemarau telah tiba lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya. Ribuan petani lainnya menghadapi nasib yang sama, namun tidak semua dari mereka memiliki hutang sebanyak Sudirman. "Pak, kapan uang cicilan akan dibayarkan?" tanya istri tercintanya, Saryati, sambil menghampiri Sudirman di depan rumah mereka yang terbuat dari kayu tua dan atap seng berlubang. Sudirman tidak menjawab. Ia melepas topi salaknya dengan perlahan, menghela napas panjang yang terdengar seperti keluhan kesedihan yang mendalam. Uban mulai tampak di sela-sela rambutnya yang sudah menghitam karena debu tanah. Wajahnya yang tembam dulu kini tampak cekung. Kulit yang tadinya kecoklatan berubah menjadi pucat karena kekurangan gizi dan beban pikiran yang sangat berat. Hutang kepada Pak Soeharto sudah 5 juta rupiah. Dia mulai mengancam akan mengambil rumah kita sebagai jaminan, kata Sudirman dengan suara yang serak. Aku sudah bekerja seharian di sawahnya untuk melunasi bunga setiap minggu, tapi bunga terus menumpuk. Anaknya yang bernama Randy bilang kalau ayahnya bisa membawa rumah ke pengadilan bulan depan jika aku belum bisa membayar separuhnya. Saryati berdiri diam. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang tertahan. Perempuan berusia 41 tahun ini pernah mengalami kehidupan yang lebih baik sebelum menikah dengan Sudirman. Ayahnya dulunya adalah seorang pedagang garam yang cukup sukses, namun keberuntungan itu tidak turun kepada anak-anaknya. "Kita harus berbuat sesuatu," kata Saryati dengan nada yang tegas. "Aku tidak mau anak-anak kita kehilangan rumah ini. Tidak mau mereka tidur di jalanan seperti pengemis yang tidak punya malu. Kita harus menemukan jalan keluar, Pak." Ada orang tua di desa yang mengatakan bahwa ada cara lain untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. "Cara apa?" tanya Sudirman dengan penasaran. Saryati ragu-ragu. Dia tahu bahwa apa yang akan dia katakan sangat tabu untuk dibicarakan. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa di hutan sebelah utara, ada makhluk-makhluk gaib yang bisa memberikan kekayaan kepada manusia. Makhluk itu menginginkan pengorbanan, tetapi hasil yang diberikan sangat luar biasa, kata Saryati dengan nada yang sangat hati-hati. Sudirman terdiam. Dia telah mendengar cerita-cerita seperti ini sejak kecil, tetapi dia tidak pernah benar-benar mempercayai semuanya. Dalam pikirannya, itu hanya dongeng-dongeng yang dibuat oleh orang-orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. "Saryati, jangan katakan hal-hal seperti itu," kata Sudirman dengan nada yang keras. "Itu hanya mitos dan tahayul. Kita harus menghadapi masalah kita dengan cara-cara yang logis dan masuk akal." Namun dalam hatinya, Sudirman sudah mulai ragu dengan statementnya sendiri. Karena pada kenyataannya, tidak ada cara yang logis dan masuk akal yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi yang mereka hadapi sekarang. Dalam 3 hari ke depan, akan ada pertemuan dengan Pak Soeharto untuk menentukan nasib rumah mereka. Sudirman harus menemukan jalan keluar, tidak peduli apapun jalan keluar itu. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit kamar yang sudah retak di beberapa tempat, membayangkan nasib yang akan menimpa keluarganya. Pada malam ketiga, ketika keluarga Sudirman tidur pulas, dia berbohong kepada mereka dengan mengatakan akan pergi ke sawah membersihkan irigasi. Padahal, dia menuju ke hutan lebat yang berada di utara perbatasan desa mereka, ke sebuah tempat yang disebut-sebut oleh para tetua desa sebagai tempat yang tidak boleh didatangi. Hutan itu bernama Hutan Kangiran, dipercaya oleh penduduk setempat sebagai tempat tinggal berbagai makhluk halus jahat yang tidak menyukai kedatangan manusia. Sudirman tidak pernah mempercayai cerita-cerita itu ketika masih muda. Namun ketika hidupnya semakin terjepit, keyakinan lamanya mulai goyah. Di tengah hutan yang gelap gulita, dengan hanya membawa senter tua yang cahayanya redup,
Sudirman berjalan menuju sebuah pohon raksasa yang konon berusia lebih dari 300 tahun. Pohon itu bernama pohon kemuning panjang, dan menurut kepercayaan lokal, di bawah pohon tersebut terdapat pintu menuju alam lain di mana makhluk-makhluk halus tinggal. Sudirman berjalan dengan hati-hati, menembus semak-semak yang tajam. Beberapa kali dia tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Kulitnya sobek, dan darah mengalir dari luka-luka kecil yang dia alami. Tetapi dia terus berjalan, karena dalam pikirannya, sedikit sakit di tubuh ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit hati yang dia rasakan setiap hari. Ketika akhirnya dia sampai di bawah pohon kemuning panjang, dia berlutut dengan sangat hikmat. "Aku meminta pertolongan kalian," kata Sudirman sambil berlutut di depan pohon itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena keputusannya yang sulit untuk datang ke tempat ini. Suaranya yang lemah terserap oleh kegelapan malam yang sangat dalam. "Aku tahu kehadiran kalian. Aku tahu kalian bisa memberikan apa yang aku butuhkan. Aku tidak ingin hidupku dan keluargaku tercemar selamanya oleh kemiskinan ini. Aku tidak ingin anak-anakku mengalami penderitaan yang sama seperti yang aku alami. Aku mohon, bantulah aku untuk menjadi kaya. Berapapun harga yang harus aku bayarkan, aku siap untuk membayarnya." Sudirman menunggu sesuatu terjadi, tetapi tidak ada yang berubah. Hanya suara angin yang berhembus pelan, menggerakkan dedaunan pohon-pohon besar di sekitarnya. Dia mulai merasa bodoh telah datang ke tempat ini dan mengucapkan kalimat-kalimat yang terkesan seperti gila. Dia mulai mempertimbangkan untuk kembali ke rumah ketika tiba-tiba, sesuatu yang sangat menakutkan terjadi. Cahaya kekuningan muncul di depannya. Cahaya itu terlihat seperti kobaran api yang bergerak tanpa terkena angin, dan dari cahaya tersebut, sesuatu yang berbentuk manusia mulai terlihat dengan sangat jelas. Bayangan itu memiliki tinggi badan yang jauh lebih besar dari manusia biasa, mungkin setinggi pohon kelapa yang sudah tua. Wujudnya tidak jelas, seperti asap yang tebal namun bisa mempertahankan bentuk. Di mana mata seharusnya berada, ada dua cahaya merah yang menyala menyerupai bara api yang hidup. Mulutnya seperti terbuka lebar, menampilkan gigi-gigi panjang yang berkilau dalam kegelapan malam dengan bekas darah yang masih menempel di beberapa sela giginya. "Siapa nama MU, orang kecil?" Suara makhluk itu terdengar dalam, seperti petir yang jauh, dan seperti ribuan orang berbicara sekaligus dengan kecepatan yang berbeda-beda. Suaranya membuat tulang belakang Sudirman menggigit dengan dingin. Sudirman hampir jatuh ke belakang. Kakinya tidak bisa bergerak, mulutnya kering seakan akan bertemu lagi dengan rahang penciptanya. Dia menyadari bahwa semua ini nyata. Makhluk itu bukan hayalan, bukan gangguan jiwa yang timbul karena stres. Ini adalah sesuatu yang benar-benar ada, sesuatu yang benar-benar menyeramkan. Nama saya Sudirman," jawab Sudirman dengan suara yang gemetar. "Saya seorang petani yang sangat miskin. Saya datang kemari karena saya membutuhkan bantuan. Saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarga saya." Makhluk itu bergeser lebih dekat. Bau yang keluar dari tubuhnya sangat menyengat, seperti kombinasi dari darah yang sudah basi, daging yang membusuk, dan bumi yang telah tergali selama berabad-abad. Sudirman merasa ingin muntah, tetapi dia tahan karena takut akan membuat makhluk itu marah. "Aku adalah Begu Ganjang," kata makhluk itu, makhluk yang telah tinggal di hutan ini lebih dari 1000 tahun. "Aku dikenal sebagai setan panjang oleh orang-orang yang takut, karena kaki dan tanganku sangat panjang melampaui batas normal manusia. Kebanyakan makhluk bumi tidak berani memanggilku. Mereka lebih suka menghadap jin atau peri yang dianggap lebih berperadaban. Tetapi kamu, manusia kecil, berani datang ke tempat ini dan meminta bantuan dariku. Ini sangat menarik. Biasanya, manusia datang dengan persembahan dan doa yang lebih menghormati. Kamu hanya datang dengan permohonan kosong dan keputusasaan yang terlihat jelas di wajahmu." Begu Ganjang mengelilingi Sudirman dengan langkah yang lambat dan mengerikan, seperti predator yang sedang mempelajari mangsanya. "Saya mohon," kata Sudirman sambil memperkuat tekadnya, meskipun suaranya masih bergetar. "Saya tidak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan. Saya hanya memiliki kehidupan yang menderita dan kebingungan. Jika kamu menginginkan ada saji-sajian, saya akan membawanya nanti. Jika kamu menginginkan doa khusus, saya akan mempelajarinya dengan baik dan benar. Tetapi tolong, bantu saya agar bisa keluar dari lembah hitam kehidupan ini. Saya tidak ingin melihat istri saya menangis, tidak ingin melihat anak-anak saya kelaparan." Begu Ganjang berhenti berjalan dan menatap Sudirman dengan kedua matanya yang menyala seperti api. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Hanya angin yang berhembus,
membawa bau-bau tidak sedap dari dalam hutan yang sangat dalam. "Apa yang kamu tawarkan sebagai imbalan?" tanya Begu Ganjang dengan suara yang sedikit lebih lembut, tetapi masih sangat mengerikan. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, tidak ada pun di dunia gaib. Setiap kekuatan memiliki harga, dan setiap harga harus dibayar dengan sesuatu yang bernilai tinggi. Biasanya aku menuntut jiwa, kekuatan hidup, atau bahkan nasib seseorang untuk selama-lamanya." Sudirman menahan napasnya. Dia tahu ini adalah saat krusial. Dia tahu bahwa setiap kata-kata yang akan dia ucapkan sekarang akan menentukan masa depannya, dan mungkin juga masa depan keluarganya. "Apa saja yang kamu minta?" jawab Sudirman dengan janji yang membabi buta. "Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Jiwa saya, nasib saya, segala-galanya, asal saja aku bisa menyelamatkan keluargaku dari kehidupan miskin ini." Begu Ganjang tertawa, dan tawa tersebut membuat pohon-pohon sekitarnya bergetar dengan sangat kuat. Beberapa cabang pohon besar jatuh ke tanah karena vibrasi dari tawa tersebut. Daun-daun berterbangan di mana-mana seperti salju yang aneh dan menakutkan. Sudirman menutup wajahnya dengan tangannya untuk melindungi matanya dari daun-daun yang bergerak cepat. "Dengarkan dengan baik, Sudirman," kata Begu Ganjang sambil membentangkan tangannya yang sangat panjang, meluas memanjang seperti tali yang tidak memiliki batas. "Aku akan memberikan ilmu kepadamu. Ilmu yang disebut ilmu santet, ilmu yang akan membuat MU menjadi dukun santet paling ditakuti di wilayah ini. Dengan ilmu ini, kamu bisa membuat orang lain sakit dengan cara yang misterius, membuat mereka kehilangan nyawa melalui kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa diobati, atau membuat mereka mengalami malapetaka yang tak terduga. Kamu bisa menerima bayaran dari orang-orang yang hendak menyakiti musuh mereka, orang-orang yang hendak membalas dendam kepada mereka yang telah mengkhianati mereka. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, kamu akan menjadi kaya raya. Uang akan mengalir ke kantongmu seperti air terjun." Sudirman mendengarkan dengan hati yang berdebar-debar. Harapan mulai tumbuh dalam dirinya, tetapi di saat yang bersamaan, ketakutan juga mulai bergejolak. "Tetapi," lanjut Begu Ganjang dengan nada yang menjadi lebih serius, "ada syarat yang harus kamu penuhi dengan sangat ketat dan tidak boleh dilanggar. Pertama, setiap bulan pada malam 15, kamu harus datang kemari ke pohon ini dan membuat saji-sajian yang berisi nasi putih, ayam utuh yang masih hidup, dan darah sapi yang baru diambil. Saji-sajian ini adalah bentuk penghormatan dan pembayaran kepadaku dan kepada makhluk-makhluk lain yang akan membantumu melaksanakan ilmu santet. Kedua, kamu harus menghususkan 5% dari setiap bayaran yang kamu terima dari pelanggan-pelangganmu untuk disimpan khusus bagiku. Uang ini bukan untuk dirimu, tetapi untuk membayar energi gaib yang kami keluarkan untuk melayanimu. Ketiga, dan yang paling penting, kamu harus memberikan satu nyawa manusia setiap tahunnya sebagai tumbal untuk memperkuat kekuatanku dan kekuatan semua makhluk yang akan membantu MU. Tanpa tumbal itu, ilmu sihir yang aku berikan akan memudar dan hilang begitu saja. Nyawa manusia adalah bahan bakar yang menggerakkan ilmu santet, dan tanpa itu, satu-satunya cara untuk memperkuat ilmu santet adalah dengan kematianmu sendiri." Sudirman tersentak mendengar syarat ketiga itu. Memberikan satu nyawa manusia setiap tahunnya? Itu berarti dia harus membunuh seseorang, atau menyebabkan kematian seseorang. Banyak orang yang harus mati karena pilihan dirinya sendiri. "Tetapi aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah," kata Sudirman dengan suara yang bergetar. "Bagaimana jika orang yang diminta dibunuh adalah orang yang memiliki keluarga, anak-anak kecil yang akan kehilangan orang tua mereka? Bagaimana jika orang itu tidak pernah melakukan apapun yang salah?" Begu Ganjang bergerak lebih dekat kepada Sudirman, mengangkat salah satu tangannya yang sangat panjang ke atas kepala Sudirman. "Itu adalah harga dari kesuksesan, manusia. Kamu harus memilih antara hidupmu dan nyawa orang lain. Kamu memilih hidupmu dan keluargamu, bukan? Kamu lebih mengutamakan keselamatan dan kesuksesan keluargamu dibandingkan dengan keselamatan orang-orang asing, bukan? Maka, orang lain harus mengorbankan nyawa mereka untuk kesuksesan MU. Ini adalah keseimbangan dunia. Tidak ada kesuksesan tanpa biaya darah. Tidak ada kekayaan tanpa pengorbanan. Tidak ada kekuatan tanpa keserakahan yang mendalam. Ini adalah hukum yang tidak tertulis tetapi sangat nyata." Sudirman berpikir lama. Pikirannya membawa dia kembali ke rumah, ke wajah Saryati yang pucat karena kekhawatiran, ke wajah Darmin yang sudah mulai stres karena tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya, ke wajah Ratna yang mulai tertarik dengan hal-hal yang tidak seharusnya karena tekanan ekonomi yang mengalienasi dirinya,
dan ke wajah Bambang yang masih polos dan manis tetapi mulai mengerti bahwa keluarganya tidak kaya seperti keluarga-keluarga lainnya di desa. "Baiklah," kata Sudirman dengan nada yang serius dan penuh penghitungan. "Aku setuju dengan syarat-syarat itu. Aku memahami konsekuensinya. Mulai saat ini, aku adalah murid MU, dan aku akan belajar ilmu santet darimu dengan sepenuh hati." Begu Ganjang tersenyum, senyuman yang sangat lebar dan sangat mengerikan, menampilkan gigi-gigi panjang yang berkilau. "Excellent," kata Begu Ganjang. "Aku menyukai keputusanmu. Aku menyukai bagaimana manusia memilih untuk mengorbankan moral mereka demi uang dan kekayaan. Hal inilah yang membuat kami semua merasa sangat terhibur selama berabad-abad." Begu Ganjang mendekatkan tangannya yang panjang kepada Sudirman. Dari tangan tersebut, cahaya kekuningan keluar dan masuk ke tubuh Sudirman seperti aliran listrik yang membuat tubuhnya kejang-kejang. Rasa sakit yang luar biasa menyergap seluruh tubuh Sudirman, seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya sedang dibakar oleh api yang panas dan menyerang dari dalam. Sudirman berteriak, dan teriaknya terdengar seperti suara binatang yang sedang sekarat. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya bergerak-gerak tidak terkontrol, mata beralih-alih ke segala arah. Dalam kesadaran yang mulai menghilang, dia melihat bayangan-bayangan dari makhluk lain muncul di sekitar Begu Ganjang. Ada makhluk yang terlihat seperti wanita dengan rambut panjang yang terurai dan mata merah yang membara. Itu adalah Leak dari Bali yang terkenal sebagai penyihir jahat. Ada makhluk yang terlihat seperti kepala manusia yang terbang tanpa tubuh, dengan organ dalam yang menggantung di bawahnya. Itu adalah Kuyang dari Kalimantan yang dikenal sebagai makhluk pembunuh ibu hamil. Ada makhluk yang terlihat seperti api yang bergerak dengan cerdik dan sadar. Itu adalah Banaspati dari Jawa Tengah yang dikenal sebagai pembawa petaka. Semua makhluk itu berbisik-bisik kepada Sudirman dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh logika manusia. Tetapi entah bagaimana pikirannya bisa menerima dan memahami setiap kata-kata yang mereka sampaikan. Mereka mengajarkan kepadanya mantra-mantra seram yang tidak terdengar biasa di telinga manusia, mantra-mantra yang menggeliti kesadaran dan membawa ingatan tentang penderitaan yang sangat dalam. Mereka mengajarkan kepadanya bagaimana cara meracik ramuan dari darah dan daging manusia yang sudah busuk, bagaimana cara membuat boneka dari rumput dan rambut korban untuk mengirim penyakit atau kematian, dan bagaimana cara memanggil makhluk jahat lainnya untuk melaksanakan perintahnya dengan segenap hati. Ketika Sudirman akhirnya tersadar, matahari sudah mulai terbit. Langit di timur menjadi merah muda, tanda-tanda bahwa hari baru akan dimulai. Dia berada di rumahnya, di ranjang tidurnya, dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya dan membuat pakaian tidurnya lengket. Untuk sejenak, Sudirman mengira semua itu hanya mimpi yang buruk, mimpi dari alam bawah sadar yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Tetapi ketika dia melihat tangannya, dia menemukan bahwa di telapak tangannya terdapat simbol-simbol aneh yang berkilauan perak, seolah-olah ada logam cair yang mengalir di bawah kulitnya. Simbol-simbol itu panas, dan mereka berdenyut-denyut seiring dengan detak jantungnya. Saryati sudah bangun dan sedang menyiapkan sarapan pagi. Dia melihat Sudirman keluar dari kamar dengan wajah yang sangat pucat. "Pak, kamu baik-baik saja?" tanya Saryati dengan khawatir. "Tadi malam aku mendengar kamu berteriak-teriak di kamar. Suaranya sangat menakutkan. Aku pikir kamu sedang bermimpi buruk." Sudirman tidak bisa bercerita tentang pengalamannya kepada siapapun, bahkan kepada Saryati. Dia tahu bahwa jika dia bercerita, Saryati akan menganggapnya gila atau sedang mengalami gangguan mental yang serius. Dia hanya berbohong dengan mengatakan bahwa dia telah menemukan pekerjaan baru sebagai pekerja serabutan dan akan mendapat upah yang cukup besar dalam waktu dekat. "Aku hanya lelah, Saryati. Kemarin aku bekerja seharian tanpa istirahat," kata Sudirman sambil duduk di meja makan. Matanya terlihat kosong, seolah-olah sebagian dari dirinya sudah berpindah ke tempat lain. Saryati tidak terlalu yakin dengan penjelasan itu, tetapi dia tidak mendesak. Dia hanya membiarkan suaminya makan sarapan dalam diam. Dalam minggu pertama setelah bertemu dengan Begu Ganjang, Sudirman mulai prakteknya dengan sangat hati-hati. Dia tidak ingin ada yang mencurigai perubahan dalam hidupnya. Dia menciptakan sebuah tempat rahasia di belakang rumahnya, di bawah sebuah pondok tua yang tadinya digunakan untuk menyimpan peralatan pertanian. Pondok itu dibangun bertahun-tahun yang lalu oleh ayah Sudirman, dan sekarang sudah hampir roboh karena termakan usia dan cuaca yang keras. Di tempat itu, dia mulai membuat boneka-boneka dari jerami dan rambut yang dia kumpulkan dari mana-mana. Rambut itu dia dapatkan dari sisir-sisir yang orang-orang gunakan, dari tempat tidur orang-orang yang ingin dia targetkan, bahkan dari topi atau ikat kepala yang ditinggalkan orang-orang di pasar atau di jalan-jalan desa. Dia membuat mantra yang diucapkan dalam bahasa yang tidak dia pahami sebelumnya. Bahasa yang langsung tercipta dalam pikirannya setelah menerima ilmu dari Begu Ganjang dan makhluk-makhluk jahat lainnya. Ketika dia mengucapkan mantra tersebut, tubuhnya terasa panas, dan suaranya terdengar bukan suaranya sendiri,
tetapi seperti suara dari ribuan orang yang berbicara melalui mulutnya. Orang pertama yang Sudirman targetkan adalah seorang pedagang yang tadinya menjadi musuh lama ayahnya. Nama pedagang itu adalah Pak Harto. Dia adalah seorang lintah darat yang meminjamkan uang dengan bunga sangat tinggi kepada petani-petani miskin di desa. Banyak petani yang rutin membayar kepada Pak Harto setiap bulannya, tetapi uang mereka tidak pernah berkurang, hanya menumpuk karena bunganya yang terus bertambah. Sudirman membuat sebuah boneka dari jerami dan menggunakan rambut Pak Harto yang dia ambil dari tempat tidur di penginapan tempat Pak Harto menginap setiap minggu ketika dia datang ke desa. Dia membungkus boneka itu dengan kain merah yang sudah dibasahi dengan darah ayam hitam. Kemudian, di tengah malam, di tempat rahasianya, Sudirman mengucapkan mantra sambil menusuk-nusuk boneka itu dengan jarum yang panjang. Harto, Harto, jiwa Emu akan aku tarik. Mantra Sudirman terdengar seperti erangan orang yang sedang dalam agoni. Tubuh Emu akan aku bakar dari dalam dengan api yang tidak terlihat. Hati Emu akan aku remas dengan tangan makhluk gaib yang kuat. Saat itu juga, di rumah pribadinya yang jauh di kota, Pak Harto tiba-tiba jatuh pingsan di depan toko miliknya. Dia jatuh dengan badan yang sangat kaku, dan ketika diperiksa, dia sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dokter mengatakan bahwa Pak Harto telah mengalami serangan jantung yang sangat berat, serangan jantung yang tidak pernah dialaminya sebelumnya. Selama 3 hari, Pak Harto berada di rumah sakit dalam kondisi kritis di Bangsal Icu. Keluarganya yang kaya mulai berdoa dengan serius, membuat saji-sajian untuk orang-orang miskin, dan mengadakan acara doa keselamatan di rumah ibadah. Tetapi pada hari keempat, tepat pada saat Sudirman membaca mantra penutup untuk menyelesaikan ritual santetnya, Pak Harto meninggal. Penyebab kematiannya dikatakan adalah jantung yang lemah dari dalam, gangguan detak jantung yang misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter manapun. Keluarga Pak Harto tidak mencurigai apapun. Mereka hanya merasa sedih dan kehilangan seorang ayah yang mungkin tidak selalu baik kepada mereka, tetapi tetap adalah tulang punggung keluarga. Mereka tidak tahu bahwa ada seorang petani miskin yang telah mengirimkan sebuah makhluk gaib untuk mencabut nyawa ayah mereka hanya karena dendam lama dan keputusasaan ekonomi. Setelah kematian Pak Harto, berbagai kerajaan pinjaman mulai berantakan. Banyak petani yang kemudian mengetahui bahwa Pak Harto ternyata adalah dalang dari semua penipuan itu. Catatan-catatan pembayaran mereka yang seharusnya terakumulasi ternyata tidak pernah dicatat dengan benar dalam sistem pembukuan Pak Harto. Uang yang sudah dibayarkan bertahun-tahun ternyata tidak pernah dikreditkan ke akunnya. Keluarga Pak Harto, yang tidak ingin ceritanya menjadi memalukan, terpaksa mengembalikan sebagian besar dari uang yang telah dikumpulkan Pak Harto dari petani-petani miskin. Peristiwa ini segera tersebar ke seluruh desa, dan banyak orang mulai mendatangi Sudirman dengan pandangan yang berbeda. Mereka tidak datang lagi sebagai tetangga atau teman, tetapi sebagai klien yang mencari jasa gaib. Pak Sudirman, kata seorang perempuan bernama Ibu Siti yang datang ke rumah Sudirman pada malam hari, saya mendengar kalau Anda bisa mengirim penyakit kepada orang yang kita benci. Aku mendengar cerita bahwa Pak Harto meninggal dengan cara yang sangat aneh setelah Anda melakukan sesuatu kepadanya. Saya memiliki musuh, seorang tetangga yang selalu mengganggu hidup saya. Dia menyebut saya sebagai orang gila, dia menggosipkan tentang saya kepada semua tetangga sambil tersenyum di depan wajah saya. Dia mengatakan bahwa saya tidak layak tinggal di desa ini karena saya tidak punya keluarga yang baik-baik saja. Saya tidak tahan lagi dengan hinaan dan ejekan itu. Bisa tidak, Anda membuat dia sakit sampai mati? Sudirman melihat kepada Ibu Siti dengan hati yang terasa berat. Perempuan berusia 50 tahunan ini terlihat sangat menderita. Matanya merah-merah, pipinya kurus, dan tubuhnya gemetar karena emosi yang tertahan selama bertahun-tahun. Sudirman tahu bahwa gosip memang bisa membuat seseorang menjadi sangat terpukul, terutama jika yang digosipkan adalah kehormatan dan nama baik dalam masyarakat yang sangat tertutup seperti desa. Ibu Siti, jawab Sudirman dengan nada yang seperti memahami, saya bisa membantu Anda. Tetapi ada harganya. Berapa harga yang Anda siap untuk bayarkan? Ibu Siti mengeluarkan sebuah tas kertas yang berisi uang tunai. 5 juta rupiah, jawab Ibu Siti. Saya bersedia membayar 5 juta rupiah jika tetangga saya bisa menderita penyakit yang parah dan kemudian meninggal. Uang ini adalah hasil dari penjualan tanah warisan saya yang sangat berharga. Saya rela menjualnya demi kepuasan ini. 5 juta rupiah. Itu adalah jumlah yang sama dengan hutang Sudirman kepada Pak Soeharto. Hanya dengan satu pekerjaan, dia bisa melunasi semua hutangnya dan bahkan memiliki sisa uang yang cukup untuk mengatasi kebutuhan keluarga selama beberapa bulan ke depan. Baiklah, kata Sudirman setelah memikirkan hal itu. Saya akan melakukannya. Tetapi saya membutuhkan waktu 3 minggu. Dalam waktu itu, tetangga Anda akan mulai merasakan gejala-gejala penyakit yang aneh.
Dia akan merasa sakit kepala yang tidak hilang dengan obat apapun, demam yang tidak kunjung turun meskipun sudah minum antibiotik, dan akhirnya dia akan menderita penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter manapun. Benarkah? Tanya Ibu Siti dengan mata yang berbinar harapan dan kepuasan yang sudah terlihat jelas. Ya, itu pasti akan terjadi, jawab Sudirman dengan percaya diri yang terasa tidak alami. Bayarnya 5 juta rupiah, di muka. Aku harus mengumpulkan beberapa bahan dan melakukan ritual yang sangat rumit. Ibu Siti langsung memberikan uang tersebut dalam bentuk paket kertas yang dibungkus rapi dengan karet gelang hitam. Sudirman menerima uang itu dan menyembunyikannya di dalam sebuah alas kasur yang disimpan di sudut rumah. Setelah Ibu Siti pergi, Sudirman langsung pergi ke tempat tidurnya dan berdoa kepada Begu Ganjang untuk menjalankan pekerjaan ini. Dia tidak perlu pergi ke hutan lagi, karena Begu Ganjang sudah memberitahunya bahwa makhluk-makhluk itu bisa mendengarnya dari mana saja, selama dia mengucapkan mantra yang benar. Dalam mimpinya malam itu, Begu Ganjang dan makhluk-makhluk lainnya berbisik kepadanya dalam bahasa aneh, mengatakan bahwa mereka sudah menemukan tetangga Ibu Siti dan mereka siap untuk membuat dia menderita dengan sangat lama sebelum akhirnya membiarkan dia meninggal. 3 minggu kemudian, tetangga Ibu Siti, seorang perempuan bernama Ibu Neni, memang benar-benar jatuh sakit. Penyakitnya dimulai dari sakit kepala yang ringan, tetapi lama-lama menjadi sangat parah sehingga Ibu Neni tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dia dibawa ke rumah sakit, tetapi dokter tidak bisa mendiagnosis apa yang sebenarnya terjadi. Kami sudah melakukan berbagai tes, kata dokter kepada keluarga Ibu Neni, tetapi semua hasil tes menunjukkan hal-hal yang normal. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, semua normal. Tetapi pasien mengatakan bahwa dia merasakan sakit yang sangat dalam di setiap bagian tubuhnya. Kami tidak bisa menemukan sumber sakit itu, jadi kami tidak bisa memberikan obat yang tepat. Ibu Neni tetap sakit selama 3 bulan, dan akhirnya meninggal karena komplikasi dari penyakit yang tidak diketahui tersebut. Penyebab kematiannya dicatat sebagai gagal organ akibat penyakit yang tidak teridentifikasi. Kalimat yang sangat luas dan tidak menunjukkan apapun tentang penyebab sebenarnya. Kematian Ibu Neni membuat Ibu Siti merasa sangat puas, bahkan mungkin merasa lebih dari sekedar puas. Dia datang kembali kepada Sudirman untuk memberikan bonus tambahan sebesar 1 juta rupiah, dan lebih penting dari itu, dia mulai memberitahu orang-orang lain tentang keahlian Sudirman. Dia bisa mengubah hidup Anda, kata Ibu Siti kepada teman-temannya yang juga memiliki masalah. Dia bisa membuat orang-orang yang menyakiti kita mengalami apa yang mereka layak alami. Dia hanya meminta bayaran yang wajar. Dari mulut ke mulut, cerita tentang Sudirman yang bisa mengirimkan penyakit kepada orang lain mulai tersebar dengan cepat seperti api yang menyebar di padang rumput yang kering. Dalam waktu 6 bulan, Sudirman sudah melunasi semua hutangnya kepada Pak Soeharto dengan bunga yang harus dibayarnya. Dia tidak hanya itu, dia juga sudah membeli sebidang tanah baru seluas 2 hektar di sebelah sawahnya yang tua dengan harga yang sangat murah karena pemiliknya membutuhkan uang dengan cepat. Dia merekrut beberapa petani untuk bekerja di tanah barunya itu, dan hasil panennya dijual dengan harga yang sangat tinggi kepada pedagang-pedagang dari kota yang besar. Keluarganya tidak mengerti dari mana datangnya uang sebanyak itu. Sudirman hanya mengatakan bahwa dia telah menemukan pekerjaan sebagai pengusaha pertanian dan hasilnya sangat memuaskan karena dia bisa membuat kontrak langsung dengan pembeli dari kota. Saryati yang tadinya selalu khawatir akhirnya merasa lega dan percaya pada penjelasan suaminya. Darmin bisa melanjutkan pendidikannya ke universitas terdekat, belajar untuk menjadi insinyur pertanian. Ratna bisa membeli pakaian dan perlengkapan sekolah yang bagus, tidak lagi malu-maluan di sekolah. Bambang bisa bermain dengan anak-anak lain tanpa merasa malu karena tidak punya mainan atau uang jajan. Kebahagiaan keluarga Sudirman ini berlangsung selama 6 bulan. Mereka menikmati makanan yang lebih baik, pakaian yang lebih bagus, rumah yang lebih nyaman. Tetapi kemudian, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh di rumah mereka. "Pak, mengapa sering terdengar suara bisikan di malam hari?" tanya Saryati kepada Sudirman pada suatu malam ketika mereka berbaring di tempat tidur. Suara bisikannya sangat halus, seolah-olah takut untuk bangun anak-anaknya yang tidur di kamar sebelah. "Itu hanya angin yang berhembus di antara pohon-pohon," jawab Sudirman sambil menutup matanya, meskipun dia tahu sebenarnya itu adalah bisikan dari makhluk-makhluk gaib yang mulai sering berkumpul di sekitar rumahnya setelah matahari terbenam. Tetapi bisikan itu berbicara dengan jelas, seolah-olah ada orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Lanjut Saryati dengan ketakutan yang semakin dalam. "Aku juga melihat bayangan-bayangan aneh di sudut-sudut rumah ini. Bayangan itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti tidak memiliki tulang. Mereka bergerak dengan sangat cepat dari satu sudut ke sudut lain, dan mata mereka bersinar merah di dalam kegelapan." Sudirman tidak menjawab.
Dia tahu bahwa kehadiran makhluk-makhluk gaib itu akan semakin terasa seiring dengan semakin banyaknya pengorbanan yang dia lakukan untuk Begu Ganjang dan kerajaan gaibnya. Dia mulai memahami bahwa kekuatan yang dia terima bukan sesuatu yang bebas beban. Setiap kekuatan membawa dendam yang sangat dalam dari makhluk-makhluk jahat yang memberinya, dan mereka ingin memastikan bahwa Sudirman menyadari setiap saat bahwa dia telah menjual dirinya kepada kegelapan. 2 tahun berlalu sejak Sudirman pertama kali berbisnis dengan ilmu santet. Waktu terasa berlalu dengan sangat cepat. Seperti tahun-tahun itu adalah sekali detik yang panjang dalam sebuah keadaan yang tidak berubah. Dalam waktu 2 tahun tersebut, dia sudah melayani lebih dari 100 pelanggan yang ingin untuk menyakiti atau membunuh musuh-musuh mereka. Setiap minggu ada orang yang datang dengan uang dan cerita tentang orang yang mereka benci, dan Sudirman menerima semua permintaan itu tanpa menolak manapun. Dia telah menerima bayaran yang tidak terhitung jumlahnya, puluhan juta rupiah bahkan ratusan juta rupiah. Setiap bulan, 5% dari total penghasilan itu dia pisahkan ke tempat khusus sebagai pembayaran kepada Begu Ganjang. Rumahnya sudah dibangun ulang menjadi rumah yang besar dan mewah dengan 3 kamar tidur dan halaman yang luas. Dia memiliki mobil pribadi Toyota Kijang yang berwarna merah, pakaian yang mahal dari brand-brand terkenal, dan perhiasan emas yang banyak di leher dan di jari-jarinya. Tetapi dengan kekayaan itu datang juga kehinaan dan rasa takut yang mendalam. Banyak orang di desa yang sudah mengetahui bahwa Sudirman adalah seorang dukun santet, meskipun tidak ada yang berani mengatakan itu secara langsung di depan wajahnya. Mereka berbisik-bisik di belakang tangannya, menunjuk-nunjuk ketika Sudirman lewat di jalan. Anak-anaknya di sekolah sering mendapat ejekan dari teman-temannya, dipanggil sebagai anak dukun tukang bunuh atau anak penyihir yang jahat. Darmin, anak tertua Sudirman, pada suatu hari pulang dari kampusnya dengan wajah yang sangat sedih dan marah. "Pak, mengapa ibu dan adik-adik saya selalu mendapat perlakuan yang buruk dari orang-orang?" tanya Darmin dengan nada yang kesal dan frustasi. "Teman-teman saya di universitas sudah tidak mau bergaul dengan saya setelah mengetahui bahwa ayah saya adalah seorang dukun santet. Mereka bilang keluarga saya adalah keluarga yang jahat dan terkena kutukan tingkat tinggi. Mereka mengatakan bahwa saya tidak layak untuk menjadi mahasiswa karena berasal dari keluarga yang tidak suci dan terkontaminasi oleh ilmu hitam. Seorang profesor bahkan bilang kepada saya bahwa dia tidak akan memberikan nilai bagus untuk tugas-tugas saya karena saya dari keluarga yang melakukan perbuatan jahat." Sudirman mendengarkan kata-kata anaknya dengan perasaan yang sangat menyakitkan. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Dia telah memilih jalan kegelapan untuk mendapatkan kekayaan, dan sekarang dia harus menanggung konsekuensi dari pilihan itu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang dia cintai dan yang tidak memiliki pilihan dalam hal ini. "Maafkan ayah, nak," kata Sudirman dengan suara yang serak dan penuh penyesalan. "Ayah sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Kesalahan itu akan terus menghantui kita semua. Ayah tidak bisa memperbaikinya lagi sekarang." "Mengapa tidak?" tanya Darmin dengan nada yang frustrasi. "Mengapa Anda tidak berhenti dari pekerjaan ini? Kami sudah cukup kaya sekarang, bukan? Kami bisa hidup dengan tenang tanpa perlu lagi membuat orang-orang lain menderita. Uang yang sudah Anda kumpulkan sudah cukup untuk membuat kita hidup dengan layak selamanya. Mengapa Anda masih terus melakukan hal-hal jahat ini?" Sudirman mengedipkan matanya dan mencoba untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi ini kepada anaknya. "Tidak sesederhana itu, nak," kata Sudirman dengan suara yang sangat lelah. "Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada beberapa hal yang terjadi di luar pemahaman kita sebagai manusia. Aku sudah membuat sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Percayalah bahwa ayah tidak memiliki pilihan lagi untuk berhenti." Darmin meninggalkan ruangan itu dengan kesal dan frustasi. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Dalam pikirannya, selama masih ada kesempatan untuk berhenti, orang harus mengambil kesempatan itu tanpa tergoyahkan. Dia tidak tahu bahwa sudah terlambat, bahwa ayahnya sudah terjebak dalam sebuah kontrak yang tidak bisa dibatalkan tanpa membayar dengan nyawa. Pada malam 15 bulan ke-12 sejak pertemuan pertamanya dengan Begu Ganjang, Sudirman pergi ke hutan Kangiran untuk membayar iurannya. Dia membawa nasi yang dikemas dalam wadah besar yang terbuat dari batok kelapa, ayam yang masih hidup dan berkokok, dan sumber darah sapi yang dia ambil dari rumah jagal dengan membayar Rp2.000. Ketika dia sampai di bawah pohon kemuning panjang, Begu Ganjang langsung muncul bersama dengan makhluk-makhluk lainnya. Mereka memulai sebuah perayaan yang sangat mengerikan, memakan daging ayam yang dimasak dengan cara yang sangat aneh sampai masih bergerak-gerak, dan minum darah sapi sambil berbisik mantra-mantra yang membuat telinga Sudirman terasa seperti ditusuk dengan jarum-jarum halus yang tidak terlihat. "Sudirman," kata Begu Ganjang setelah pesta mereka selesai dan semua sisa makanan telah hilang di perut makhluk-makhluk itu,
Tahun depan adalah tahun ketiga kamu bermitra dengan kami. Dalam 2 tahun ini, kami sudah melaksanakan 53 pembunuhan atas permintaanmu. 53 nyawa manusia sudah kami culik dari dunia ini dan kami bawa ke dimensi lain untuk melayani kepentingan dirimu. Kamu sudah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, lebih dari 200 juta rupiah. Tetapi harga yang kamu bayarkan untuk kekayaan itu sudah mulai terlihat dengan jelas. Apa maksud Anda? Tanya Sudirman dengan khawatir yang mendalam. Maksudku adalah bahwa jiwa-jiwa yang sudah kamu bunuh itu tidak akan pernah pergi selamanya. Jawab Begu Ganjang dengan nada yang terdengar menyenangkan, seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah lelucon yang sangat menghibur. Mereka akan terus menghampirimu, mengingatkanmu tentang apa yang sudah kamu lakukan kepada mereka setiap hari dan setiap malam. Mereka akan membuat hidupmu menjadi neraka yang hidup. Keluargamu akan mulai merasakan gangguan yang semakin kuat dan semakin menakutkan. Orang-orang akan mulai membencimu semakin dalam-dalam, dan rasa benci itu akan menjadi energi yang akan kami gunakan untuk memperkuat ilmu santetmu. Ini adalah harga dari kesuksesan yang kamu minta, dan harga ini akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Sudirman mendengarkan kata-kata Begu Ganjang dengan ketakutan yang semakin mendalam dan sekaligus penerimaan yang pasrah. Dia sudah mulai merasakan gejala-gejala yang dimaksudkan oleh Begu Ganjang. Setiap malam dia mendengar suara-suara orang yang berteriak kesakitan, teriak-teriakan yang sangat mengerikan dari orang-orang yang sudah dia bunuh. Setiap malam dia melihat wajah-wajah orang yang sudah dia bunuh berdiri di depan matanya dengan mata yang kosong dan tidak bernyawa. Beberapa kali dia bangun tiba-tiba dengan berkeringat dingin, merasakan seolah-olah ada tangan-tangan dingin yang menyentuh tubuhnya dan membisik kata-kata yang mengancam. Saryati dan anak-anaknya juga mulai mengalami hal-hal yang aneh. Ratna sering mengalami mimpi buruk yang membuat dia jerit-jeritan di malam hari, terbangun dengan jerit-jeritan yang membuat seluruh keluarga terbangun juga. Bambang menjadi anak yang sangat pemberani sebelumnya, kini menjadi takut-takutan dan selalu ingin tidur bersama orang tuanya karena takut akan makhluk-makhluk aneh yang dia lihat di sudut kamarnya. Bahkan Darmin, yang sudah mulai dewasa dan berpikiran rasional, mulai merasakan ketakutan yang tidak terdefinisikan setiap kali dia pulang ke rumahnya. "Pak, aku tidak tahan lagi," kata Saryati pada suatu malam ketika mereka berbaring di tempat tidur dalam gelap yang sangat pekat. Suaranya gemetar dan penuh dengan air mata yang ditahan-tahan. "Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah kita ini. Aku merasa ada orang-orang yang sedang menonton kami setiap saat, mereka tidak pernah tidur, mereka selalu waspada. Aku mendengar bisikan-bisikan yang mengatakan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat darahku membeku. Suara itu mengatakan bahwa aku akan mengalami kecelakaan parah, bahwa anak-anakku akan ditimpa kutukan yang sangat dalam dan tidak bisa dilepaskan. Aku sangat takut, Pak. Aku ingin pindah dari rumah ini, aku ingin membawa anak-anak kita ke tempat lain yang lebih aman dan tidak angker seperti ini." Sudirman tidak bisa memberikan jawabannya yang dapat menenangkan istrinya. Dia hanya bisa diam dan meninggalkan Saryati sendirian dengan ketakutannya, sambil dia sendiri terbangun sepanjang malam dengan mimpi-mimpi yang sangat mengerikan dan penuh dengan darah. 3 tahun terus berlalu dengan cara yang sangat perlahan. Seolah-olah waktu itu sendiri telah melambat hanya untuk membuat penderitaan Sudirman dan keluarganya semakin lama dan semakin mendalam. Hari demi hari terasa sama, malam demi malam membawa hantu-hantu yang sama. Dia terus melayani pelanggan-pelanggannya, terus menerima pembayaran yang semakin besar, tetapi terus juga memberikan korban demi korban kepada Begu Ganjang dan makhluk-makhluk jahatnya. Pada awal tahun kelima sejak pertemuan pertama Sudirman dengan Begu Ganjang, sesuatu yang sangat tragis terjadi. Anak bungsu Sudirman, Bambang yang kini berusia 15 tahun, tiba-tiba sakit dengan gejala-gejala yang sangat aneh dan menakutkan. Awalnya, Bambang hanya mengeluh merasa tidak enak badan. Tetapi kemudian, penyakitnya berkembang menjadi sesuatu yang sangat misterius. Dia mengalami demam yang sangat tinggi, mencapai 42 derajat Celcius, tubuhnya menjadi berwarna biru gelap seperti mayat yang sudah mulai membusuk, dan dia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dipahami siapapun, bahasa yang terdengar seperti erangan-erangan dari orang yang sedang dalam agoni. Sudirman membawa Bambang ke rumah sakit dengan sangat terburu-buru. Dia mengendarai mobil Toyota Kijangnya dengan sangat cepat, seolah-olah setiap detik yang terlewat adalah detik yang akan mengambil nyawa anaknya. Dokter-dokter terbaik di rumah sakit bekerja dengan sangat keras untuk menyelamatkan Bambang, tetapi mereka semua bingung dengan kondisi anak Sudirman ini. "Kami sudah melakukan tes darah lengkap, tes urin, tes CT scan, bahkan tes MRI," kata seorang dokter spesialis penyakit dalam kepada Sudirman, "tetapi kami tidak bisa menemukan apapun yang salah secara medis. Semua hasilnya menunjukkan bahwa anak Anda sehat-sehat saja. Tidak ada infeksi, tidak ada virus, tidak ada tumor, semua normal. Tetapi anak Anda jelas sekali mengalami sesuatu yang sangat tidak normal.
Kami tidak bisa menjelaskannya dengan logika medis yang kita ketahui. Beberapa dokter mengatakan bahwa itu mungkin adalah penyakit infeksi yang sangat langka yang belum pernah tercatat dalam literatur medis internasional. Tetapi beberapa lainnya mengatakan bahwa itu mungkin adalah masalah psikologis atau spiritual, sesuatu yang tidak bisa diobati dengan obat-obatan biasa. Saryati menghabiskan waktu-waktunya di samping tempat tidur Bambang, merawatnya dengan penuh kasih sayang dan kepedulian yang sangat dalam. Dia memberikan kompres air dingin untuk menurunkan demam Bambang, menyuapi Bambang dengan makanan bergizi ketika Bambang masih bisa menelan, dan menemani Bambang ketika Bambang sedang bermimpi buruk. Dia berdoa setiap hari, membuat saji-sajian di tempat-tempat tertentu dengan harapan untuk menenangkan makhluk-makhluk gaib, dan bahkan memanggil dukun-dukun lain yang lebih terkenal di daerah lain untuk mencoba menyembuhkan anaknya dengan cara-cara supernatural, tetapi tidak ada yang berhasil. Bambang semakin lama semakin melemah. Badannya mulai mengkerut, kehilangan semua lemak yang ada, sehingga tulang-tulangnya terlihat sangat jelas menonjol melalui kulit. Kulitnya menjadi sangat pucat seperti mayat, dan matanya mulai tidak responsif terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Pada malam ketika Bambang akan meninggal, dia tiba-tiba membuka matanya yang sudah tertutup selama berhari-hari. Mata itu membuka dengan sangat lambat, seolah-olah membuka kelopak mata membutuhkan energi yang sangat besar dari Bambang yang sudah sangat lemah. Dia melihat kepada ayahnya dengan pandangan yang sangat jelas dan penuh arti, seolah-olah dalam beberapa detik terakhir hidupnya, Bambang bisa melihat dengan sangat jelas apa yang telah terjadi kepada keluarganya. "Ayah," bisik Bambang dengan suara yang sangat lemah dan terputus-putus, "aku melihat mereka. Mereka sudah datang untuk membawa aku. Mereka mengatakan bahwa ini adalah balas dendam untuk semua nyawa yang telah Anda bunuh. Mereka mengatakan bahwa Anda telah melanggar hukum karma, dan sekarang karma itu akan menghukum Anda. Aku harus pergi bersama mereka ke tempat yang gelap dan dingin. Mereka mengatakan bahwa aku hanya yang pertama, dan masih ada yang lain yang akan mengikuti aku." Sudirman menangis. Dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Bambang. Makhluk-makhluk gaib itu datang untuk mengambil nyawa salah satu anggota keluarganya sebagai pembayaran untuk semua pembunuhan yang telah Sudirman lakukan. Ini adalah harga yang harus dibayarnya, harga yang dia setujui 5 tahun yang lalu tanpa benar-benar memahami apa artinya kehilangan seseorang karena kesalahan dirinya sendiri. "Bambang, jangan pergi," kata Sudirman sambil merangkul tubuh anaknya yang kurus dan fragile. "Ayah mohon, bertahanlah. Ayah akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Emu. Ayah akan berhenti melakukan semua hal jahat ini, ayah berjanji." "Maafkan aku, ayah," kata Bambang sambil tersenyum dengan sedih. "Aku tidak bisa bertahan lagi. Sakit ini terlalu dalam, sakit ini menyentuh bagian-bagian terdalam dari jiwa saya. Aku tidak bisa menahan rasa sakit ini lagi. Aku ingin pergi ke tempat yang lebih tenang, tempat di mana tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada orang-orang yang menangis karena sedih." Beberapa menit setelah itu, Bambang menghembuskan napas terakhirnya. Dia mati di dalam pelukan ayahnya, dengan wajah yang akhirnya terlihat tenang setelah berhari-hari menderita yang tidak terbatas. Matanya tertutup perlahan-lahan, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, tidak ada lagi kerenyutan pada wajah Bambang yang menunjukkan rasa sakit. Kematian Bambang membuat seluruh keluarga Sudirman hancur dengan cara yang sangat mendasar. Saryati menjadi sangat depresi. Dia hampir tidak makan dan hampir tidak pernah keluar dari kamarnya selama berbulan-bulan setelah kematian Bambang. Dia hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap ke langit-langit, dengan mata yang kosong dan tidak bernyawa. Darmin, meskipun sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir dan sudah dewasa, tidak bisa fokus pada studinya. Dia mengalami nervous breakdown dan harus mengambil cuti dari universitas selama 1 semester. Ratna menjadi sangat pendiam dan sering menangis tanpa alasan yang jelas, seolah-olah dia menangis tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang menjadi korban ayahnya. Sudirman sendiri merasakan penyesalan yang sangat dalam dan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dia menyadari bahwa semua ini adalah karena pilihannya. Dia memilih kekayaan dengan mengorbankan nyawa orang lain, dan sekarang dia sendiri harus kehilangan orang yang dia cintai paling dalam di dunia ini. Dia menyadari bahwa tidak ada jumlah uang yang bisa membayar untuk nyawa Bambang. Tidak ada harta yang bisa mengembalikan senyuman dan tawa Bambang yang manis. Pada malam 15 bulan pertama setelah kematian Bambang, Sudirman kembali ke hutan Kangiran tanpa membawa sesajian apapun. Dia datang dengan tangan kosong dan hati yang penuh amarah dan kebencian terhadap dirinya sendiri. "Kalian telah mengambil anakku," jerit Sudirman kepada Begu Ganjang yang muncul dari dalam kegelapan hutan seperti badai yang sangat mengerikan. "Aku sudah memberikan 53 nyawa manusia kepada kalian, dan kalian masih tidak puas. Kalian harus mengambil nyawa anakku yang tidak bersalah. Anak itu tidak pernah membuat salah kepada siapapun. Dia tidak pernah membunuh siapapun.
Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Begu Ganjang tertawa dengan suara yang mengerikan dan menggelegar. Tawa tersebut membuat pohon-pohon di hutan mulai bergetar dan beberapa cabang mulai patah dan jatuh ke tanah. Sudirman, kamu tidak memahami hukum-hukum dunia gaib dengan benar, kata Begu Ganjang dengan nada yang sangat santai, seolah-olah dia sedang menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana kepada anak kecil. Setiap pembunuhan yang kamu lakukan menciptakan sebuah karma yang sangat berat. Karma itu tidak akan hilang begitu saja hanya karena kamu sudah membayar kepada kami dengan uang dan dengan ritualnya. Karma itu akan terus mengejar keluargamu, membuat mereka menderita, sampai akhirnya semua orang dalam keluargamu telah mati atau semuanya sudah mengalami penderitaan yang sama dalamnya dengan penderitaan yang mereka alami saat anakmu mati. Tidak, jerit Sudirman dengan rasa putus asa yang sangat mendalam. Aku tidak terima kesepakatan itu. Aku ingin mengakhiri semua ini sekarang juga. Aku tidak ingin lagi membunuh orang-orang. Aku tidak ingin lagi membuat orang lain menderita. Pembatalkan perjanjian itu. Ambil semuanya, ambil rumahku, ambil mobilku, ambil semua harta yang sudah aku kumpulkan, tetapi kembalikan Bambang kepadaku. Begu Ganjang bergerak lebih dekat kepada Sudirman. Tangannya yang sangat panjang mencapai kepala Sudirman dan menyentuhnya dengan cara yang sangat dingin dan mengerikan. Terlambat, jawab Begu Ganjang dengan tenang yang membekukan darah. Perjanjian sudah dibuat, dan tidak ada yang bisa membatalkannya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri perjanjian ini adalah dengan kematianmu sendiri. Kamu harus mati, Sudirman, dan ketika kamu mati, roh-roh para korbanmu akan menerima kepuasan mereka. Mereka akan melihat bahwa pembuat mereka menderita seperti yang mereka alami sebelum mati. Hanya dengan cara itu, kutukan ini bisa berakhir. Sudirman jatuh berlutut. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Dia telah menjual jiwanya kepada kegelapan, dan sekarang dia harus membayar dengan harganya sendiri, ditambah dengan nyawa-nyawa orang-orang yang dia cintai. Dia menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan yang dia kejar dengan sangat giat itu tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan apa yang sudah dia kehilangkan. Setelah kematian Bambang, Sudirman mulai mengalami perubahan yang sangat drastis dalam tubuh dan dalam jiwanya. Tubuhnya menjadi semakin kurus dan lemah. Seolah-olah energi hidup sudah perlahan-lahan ditarik keluar dari tubuhnya setiap hari. Dia sering mengalami sakit kepala yang sangat parah, sakit kepala yang membuat dia seperti ingin memecahkan kepalanya sendiri dengan batu. Sakit kepala tersebut sering membuat dia tidak bisa berbicara atau bergerak dengan normal. Beberapa orang yang menemui Sudirman mengatakan bahwa dia sudah mengalami perubahan kepribadian yang sangat besar dan menakutkan. Dia yang tadinya adalah seseorang yang bisa berbicara dengan mulus dan bergerak dengan cekatan, kini menjadi seseorang yang sering kebingungan, susah menemukan kata-kata yang tepat, dan bergerak dengan gerakan-gerakan yang sangat lambat seperti orang yang sudah sangat tua atau seperti zombie dalam cerita horor. Pelanggan-pelanggan Sudirman mulai berkurang dengan sangat signifikan. Mereka mengatakan bahwa Sudirman tidak lagi menunjukkan keahlian yang sama seperti dulu. Beberapa pekerjaan yang dia lakukan tidak berhasil sesuai dengan rencana, korban-korban yang seharusnya sakit tidak sakit-sakit dengan cara yang diharapkan, dan orang-orang yang seharusnya mati tidak kunjung mati meskipun sudah dilakukan ritual berkali-kali. Orang-orang mulai berbisik bahwa kekuatan Sudirman sudah memudar, bahwa karma yang menimpa keluarganya sudah mulai menarik energi gaibnya ke dimensi lain. Mereka mulai mencari dukun santet yang lain yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dan lebih stabil. Sudirman berhenti menerima pelanggan baru. Dia berhenti melalui ritual-ritual santet. Dia membiarkan semua ilmu yang sudah dia terima tidur, tidak digunakan lagi. Seolah-olah ilmu itu bisa hilang dengan diam-diam tanpa dia sadari, tetapi Begu Ganjang tidak membiarkan Sudirman untuk beristirahat atau untuk memiliki waktu untuk menyesali apa yang sudah dia lakukan. Setiap malam, makhluk itu datang ke rumah Sudirman. Dia berbisik di telinga Sudirman saat Sudirman sedang tidur, mengingatkan dia tentang semua pembunuhan yang telah dia lakukan, tentang semua nyawa yang telah dia ambil, tentang semua penderitaan yang telah dia sebabkan kepada orang-orang yang tidak pernah berbuat salah kepada Sudirman sebelumnya. Kamu tidak bisa berhenti sekarang, bisik Begu Ganjang kepada Sudirman dalam mimpi-mimpinya yang menakutkan. Kamu masih punya hutang kepada kami yang sangat besar. Tahun ini, kamu masih harus memberikan satu nyawa manusia sebagai tumbal untuk kepuasan kami dan untuk kepuasan semua makhluk gaib yang telah membantu MU. Aku tidak akan membunuh orang lagi, kata Sudirman dengan suara yang tegas tetapi gemetar dalam mimpi-mimpinya. Aku sudah cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku sudah membayar dengan harga yang sangat mahal. Seorang anakku sudah mati. Keluargaku sudah hancur. Jiwa-jiwaku sudah kosong dan tidak memiliki harapan lagi. Jika kamu tidak membunuh orang lain, maka aku akan membunuh keluargamu satu persatu dengan cara yang sangat perlahan dan sangat menyakitkan.
jawab Begu Ganjang dengan nada yang penuh ancaman dan keganasan. Saryatimu akan mati pertama dengan cara yang sangat tragis dan sangat mengenaskan. Kemudian Darmin akan mengikuti dengan cara yang lebih mengerikan. Kemudian Ratna akan merasakan penderitaan yang tidak terbatas sebelum akhirnya kematiannya juga akan datang. Atau, jika kamu lebih memilih, kamu bisa membunuh dirimu sendiri dan mengakhiri semua penderitaan ini untuk selama-lamanya. Kamu bisa memilih jalan yang mana yang lebih baik, Sudirman? Membunuh orang lain atau membiarkan keluargamu dimusnahkan satu persatu? Sudirman menjalani 6 bulan terakhir hidupnya dalam keputusasaan yang sangat dalam dan yang sangat nyata. Dia tidak mau membunuh orang lain, tetapi dia juga tidak mau keluarganya mati karena ulah dirinya sendiri. Dia terperangkap dalam sebuah pilihan yang mustahil, pilihan yang tidak memiliki solusi yang baik. Dia menghabiskan waktunya dengan duduk di depan rumah sambil menatap ke arah sungai yang jauh, dengan pikiran yang kosong dan penuh dengan rasa bersalah. Dia tidak bisa berbicara dengan keluarganya, tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan bisa membuat perbedaan apapun. Pada suatu malam, ketika pikirannya sudah tidak bisa lagi menahan beban yang menjadi terlalu berat dan terlalu banyak, Sudirman membuat keputusan terakhirnya. Dia pergi ke sungai yang mengalir di dekat rumahnya. Sungai itu bernama Sungai Kalibaru, dan air di sungai itu dikenal sangat dalam dan sangat deras pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musim hujan atau ketika di hulu terjadi hujan yang sangat lebat. Sudirman berdiri di tepi sungai itu pada tengah malam yang sangat gelap dan sangat sunyi, dengan tubuh yang sudah sangat lemah dan pikiran yang sudah sangat kosong. Dia melepas semua pakaiannya dan berdiri telanjang di tepi sungai, membiarkan angin malam yang dingin meniup tubuhnya. "Maafkan aku," bisik Sudirman kepada angin malam dan kepada jiwa-jiwa orang-orang yang sudah dia bunuh. "Maafkan aku kepada semua orang yang telah aku sakiti. Maafkan aku kepada Bambang karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Maafkan aku kepada Saryati karena aku telah menghancurkan hidupnya. Maafkan aku kepada Darmin dan Ratna karena aku telah membuat mereka menanggung beban kutukan keluarga ini. Aku tidak bisa lagi menahan beban ini. Aku tidak bisa lagi hidup dengan rasa bersalah ini setiap hari." Sudirman melompat ke sungai. Airnya yang deras segera menarik tubuhnya ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Sudirman tidak berusaha untuk melawan, tidak berusaha untuk menyelamatkan diri. Dia biarkan tubuhnya tenggelam. Biarkan air yang dingin dan deras itu membawa dirinya ke dimensi lain di mana dia bisa bertemu kembali dengan Bambang dan meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadaran meninggalkannya selamanya, Sudirman melihat bayangan-bayangan dari semua orang yang telah dia bunuh berkumpul di atas air sungai, menatapnya dengan pandangan yang kosong dan dingin. Bayangan-bayangan itu terlihat seperti mencengkeram tubuhnya, menariknya lebih dalam lagi ke dalam air sungai, membawanya ke tempat di mana dia akan menerima hukuman yang sangat berat untuk apa yang sudah dia lakukan. Jasad Sudirman ditemukan 3 hari kemudian oleh para petani yang sedang mencuci padi di sungai. Jasadnya sudah membengkak dan agak membusuk karena telah berada di dalam air selama 3 hari penuh. Polisi tidak menyelidiki lebih lanjut kematian ini karena tanda-tanda jelas terlihat bahwa itu adalah bunuh diri. Tidak ada tanda-tanda perebutan atau pertarungan. Baju Sudirman ditemukan terlipat rapi di tepi sungai, menunjukkan bahwa Sudirman telah melepas bajunya dengan sengaja sebelum melompat. Sudirman yang pernah begitu kaya dan begitu ditakuti oleh semua orang sekarang hanya meninggalkan sebuah mayat yang membusuk di sungai, mayat yang tidak ada satupun di desa yang mau menyentuhnya untuk mempersiapkan pemakaman. Setelah kematian Sudirman, keluarganya tidak mendapatkan kedamaian yang telah lama mereka tunggu-tunggu. Saryati terus mengalami gangguan psikologis yang sangat berat selama bertahun-tahun. Dia sering mengatakan bahwa dia melihat Sudirman berdiri di dalam rumah, tersenyum dengan cara yang sangat mengerikan dan membangkang, seperti orang yang sudah mati tetapi masih bisa berjalan dan berbicara. Dia mendengar Sudirman berbisik kepadanya saat malam hari, memintanya untuk bergabung dengannya di tempat yang gelap dan dingin di mana dia berada. Suara Sudirman di mimpi-mimpinya terdengar sangat menyedihkan dan sangat membangkang, mengingatkan Saryati tentang apa yang sudah terjadi kepada keluarga mereka. 2 tahun setelah kematian Sudirman, Saryati meninggal karena penyakit yang tidak jelas, penyakit yang dokter tidak bisa mendiagnosis dengan pasti. Dokter mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah gagal organ, tetapi sebenarnya Saryati sudah tidak ingin hidup lagi. Dalam surat wasiatnya yang ditulis dengan tangan yang sangat gemetar, dia menulis bahwa dia ingin bergabung kembali dengan Sudirman dan Bambang di tempat yang lebih baik, tempat di mana tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa bersalah, dan tidak ada rasa kesepian lagi. Darmin, anak tertua Sudirman, berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan nilai yang sangat rendah dan dengan semangat yang sangat rendah. Tetapi dia tidak bisa menemukan pekerjaan yang baik di bidangnya karena perusahaan-perusahaan tidak mau merekrut anak dari seorang dukun santet. Dia menjadi seseorang yang sangat kesepian dan penuh dengan rasa benci terhadap dunia yang tidak adil ini. Pada usia 30 tahun, dia mati karena kecelakaan mobil yang sangat mengerikan di jalan tol.
Mobil Darmin bertabrakan dengan sebuah truk besar, dan Darmin tewas di tempat dengan luka-luka yang sangat menganga dan mengerikan. Polisi mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan, bahwa Darmin memiliki kelalaian dalam berkendara. Tetapi saksi-saksi mengatakan bahwa sebelum mobil Darmin bertabrakan, ada bayangan-bayangan aneh yang terlihat di depan jalan. Seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang berusaha menghadang kendaraan Darmin, seolah-olah ada kekuatan gaib yang sedang bermain dengan Darmin seperti mainan. Ratna, anak perempuan Sudirman, berhasil melarikan diri dari kutukan keluarganya dalam waktu yang sangat lama. Dia pindah ke kota besar Jakarta, berubah nama menjadi Rina, dan mencoba untuk memulai hidup yang baru jauh dari masa lalunya yang menakutkan. Dia mengambil pekerjaan sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta, bekerja dengan sangat keras untuk melupakan masa lalunya. Tetapi bahkan di tempat yang baru dan jauh, dia tidak bisa melarikan diri dari masa lalunya. Dia terus mengalami mimpi buruk setiap malam tanpa terkecuali, dan dia terus mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang yang telah dibunuh oleh ayahnya. Bisikan-bisikan itu menceritakan tentang bagaimana mereka mati, tentang rasa sakit yang mereka alami sebelum meninggal, tentang seberapa besar kebencian mereka terhadap Sudirman dan terhadap seluruh keluarganya. Dia tidak pernah bisa menikah, tidak pernah bisa memiliki anak, tidak pernah bisa memiliki hubungan yang stabil dengan siapapun. Dia hidup sendiri dalam ketakutan yang mendalam sampai akhir hayatnya, menunggu hari di mana bisikan-bisikan itu akhirnya akan mengambil nyawanya juga. Rumah yang dulu milik Sudirman kini menjadi sebuah rumah angker yang tidak berani didatangi oleh siapapun di seluruh desa Bandung Luhur. Bangunannya mulai runtuh perlahan-lahan karena tidak ada yang merawatnya, dan reruntuhan itu menjadi tempat yang sangat ditakuti oleh penduduk setempat. Orang-orang yang pernah tinggal di rumah itu setelah Sudirman meninggal semua melaporkan hal-hal yang sangat menakutkan. Mereka mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara yang menyeramkan pada malam hari, suara-suara yang terdengar seperti orang yang sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Mereka melihat bayangan-bayangan yang bergerak dengan cara yang tidak wajar, bayangan yang berjalan dengan langkah yang tidak terkoordinasi dan mata yang bersinar merah di dalam kegelapan. Mereka merasakan kehadiran sesuatu yang sangat jahat di setiap sudut rumah tersebut. Kehadiran yang membuat kulit mereka merayap dan membuat rambut di belakang kepala berdiri tegak karena ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Sungai Kalibaru juga menjadi tempat yang sangat ditakuti oleh penduduk setempat. Selamanya. Banyak orang yang bercerita bahwa mereka melihat bayangan seorang pria yang muncul di sungai itu pada malam-malam tertentu, terutama pada saat bulan 15 ketika Sudirman dulunya pergi ke hutan untuk membayar iurannya. Bayangan tersebut seolah-olah sedang menunggu untuk mengajak seseorang bergabung dengannya di dalam air. Bayangan itu berbisik dengan suara yang sangat sedih dan sangat membangkang, mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam air dan bergabung dengan makhluk-makhluk aneh yang tinggal di dalamnya. Beberapa pemuda yang pernah berani untuk mendekat ke sungai itu mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara yang memanggil mereka dengan menggunakan nama-nama mereka secara spesifik. Suara itu mengajak mereka untuk masuk ke dalam air, mengatakan bahwa di dalam air itu ada tempat yang indah dan penuh dengan kedamaian, tempat di mana mereka tidak perlu lagi merasa sedih atau ketakutan. Tetapi mereka yang berhasil melarikan diri dari panggilan itu mengatakan bahwa mereka tahu bahwa itu adalah dusta. Bahwa di dalam sungai itu tidak ada apa-apa selain kegelapan dan penderitaan yang tak terbatas. Cerita tentang Sudirman terus disebarkan dari mulut ke mulut di desa-desa terdekat. Orang-orang mengatakan bahwa Sudirman adalah sebuah contoh yang sangat menakutkan dari apa yang bisa terjadi jika seseorang memilih untuk melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Mereka mengatakan bahwa kekayaan yang diperoleh dari cara yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Hanya penderitaan dan kesengsaraan yang tak terbatas bagi semua orang yang terlibat dalam kesalahan itu. Tetapi yang paling menakutkan dan yang paling menyedihkan adalah bahwa tidak semua orang belajar dari cerita Sudirman. Setiap tahun, masih ada orang-orang baru yang pergi ke hutan Kangiran dengan harapan dan keputusasaan yang dalam, berlutut di depan pohon kemuning panjang, dan membuat perjanjian yang sama dengan Begu Ganjang dan makhluk-makhluk jahatnya. Mereka datang dengan bermodalkan harapan yang membara, dengan bermodalkan keputusasaan yang sangat dalam, dengan bermodalkan keinginan untuk menjadi kaya dengan cara cepat dan mudah tanpa mengerti konsekuensi dari pilihan mereka, dan Begu Ganjang selalu menunggu. Mereka dengan sabar, tersenyum dengan senyuman yang sangat mengerikan dan penuh dengan kesenangan sadistis, siap untuk membuat perjanjian baru, siap untuk memasuki kehidupan manusia lain dan merusaknya sepenuhnya untuk kepuasan dirinya sendiri dan makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Cerita Sudirman tidak pernah benar-benar berakhir. Cerita itu terus berlanjut melalui orang-orang lain yang membuat pilihan yang sama, melalui keluarga-keluarga lain yang harus menanggung konsekuensi dari pilihan itu, melalui desa-desa yang terus hidup dalam ketakutan akan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak bisa mereka pahami. Cerita itu adalah cerita yang tak berakhir dari keserakahan manusia, dari keinginan mereka untuk memiliki kekayaan dengan cara yang mudah, dan dari harga yang harus dibayarkan ketika seseorang memilih untuk bermitra dengan kegelapan dan dengan kejahatan yang hidup di luar batas-batas pemahaman manusia biasa. Hutan Kangiran terus berdiri, pohon kemuning panjang terus berdiri, dan Begu Ganjang terus menunggu.
Siap untuk membuat kesepakatan baru dengan orang-orang yang terus datang dengan impian dan harapan yang akan mengubah hidup mereka menjadi neraka yang tak terbatas. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.